Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lumban Cahyaningrum dengan nomor induk mahasiswa 203101119, Program Studi Administrasi Bisnis kelas 3B Politeknik Negeri Madiun. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas pengganti ujian tengah semester mata kuliah pengolah data 2 dengan dosen pengampu Bapak Amrul Hinung Prihamayu SSI MCS. Baik, dalam video ini nanti saya akan menjelaskan mengenai fungsi data validation pada Microsoft Excel. Jadi fungsi dari data validation adalah digunakan untuk membatasi dan melakukan validasi data yang masuk ke suatu sel atau rank apakah sudah sesuai kriteria atau tidak, serta mengurangi persentase kesalahan yang diinputkan oleh pengguna. Jadi intinya, fungsi dari data validation ini untuk membatasi dan juga memvalidasi data. Dan berikut ini adalah rincian tugas yang telah diberikan. Jadi nanti saya akan menjelaskan mengenai data validation whole number, text length, date, time, dan juga list. Lalu, berhubung NPM saya adalah NPM ganjil, jadi saya mendapatkan tema mengenai rumah sakit. Dan langsung saja, mari ke Microsoft Excel. Di sini saya sudah menyiapkan tabel datanya. Ini adalah data registrasi pasien rawat jalan Rumah Sakit Cahaya pada bulan Oktober tahun 2021. Di sini saya juga sudah menyertakan keterangannya, ada text length, whole number, date, time, dan list sesuai dengan arahan tugas yang diberikan. Yang pertama, kita akan mengisi nama terlebih dahulu. Jadi caranya adalah dengan di blok tabel yang akan diisi. Lalu kita ke data, klik data validation. Lalu di sini saya ingin memasukkan format text length. Jadi text length ini adalah membatasi penginputan data berdasarkan jumlah karakter. Saya akan memberikan format greater than, lebih dari 2. Jadi karakter yang bisa dimasukkan harus lebih dari 2 karakter. 2. Setelah di menu setting, lalu kita ke input message. Jadi ini adalah seperti arahannya. Arahan untuk mengisi. Di sini masukkan nama pasien. Ini opsional sesuai dengan keperluan saja. Input message-nya hanya bisa diisi dengan jumlah karakter lebih dari 2 karakter. Lalu setelah input message sudah diatur, kita ke error alert. Ini adalah peringatannya nanti untuk memberitahu kenapa kok tidak bisa diisi. Ada pilihannya, title, judulnya adalah input masukan salah. Lalu input yang Anda masukkan tidak sesuai. Setelah selesai semuanya, lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul perintahnya, masukkan nama pasien, hanya bisa diisi dengan jumlah karakter lebih dari 2 karakter. Contohnya kita akan mengisi namanya Lumban. Dia bisa karena dia lebih dari 2 karakter. Lalu coba kita isi hanya 2 karakter. Maka dia akan muncul peringatan seperti ini. Input masukkan salah. Input yang Anda masukkan tidak sesuai gitu. Jadi karena minimalnya adalah 2, jadi tidak bisa diisi dengan 2 karakter atau di bawahnya. Coba kita mengisi nama Ningrum. Ya bisa, karena lebih dari 2 karakter. Itu untuk text length dan format greater than. Selanjutnya, saya akan mengisikan nomor KTP sama seperti tadi di blok tabelnya, lalu data validation. Di sini saya ingin memberikan format whole number. Jadi whole number ini untuk membatasi pengisian sel atau ring data dengan angka. Lalu formatnya saya ingin greater than or equal to.
bedanya greater than dengan greater than or equal to. Jadi untuk greater than or equal to ini adalah lebih besar dari sama dengan. Jadi nanti karakter atau minimalnya itu nanti masih bisa dimasukkan. Sedangkan untuk greater than tadi yang menjadi angka minimalnya sudah tidak bisa dimasukkan. Di sini saya ingin memberikan minimalnya adalah 16 karakter. Input message-nya disesuaikan sesuai keperluan. Masukkan nomor KTP pasien. Hanya bisa diisi dengan jumlah karakter karakter 16 dan di atasnya. Jadi apabila nanti 16 ke bawah itu sudah di bawahnya 16 sudah tidak bisa. Alert. Masukkan salah. Input yang Anda masukkan tidak sesuai. Lalu klik OK. Akan muncul. Coba kita cek apakah jumlah 16 karakter itu masih bisa masuk atau tidak. Seharusnya bisa masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Klik enter. Dan masih bisa. Jadi ini bisa diisi dengan lebih besar dari sama dengan 16 untuk nomor KTP. Selanjutnya ke tanggal registrasi, data validation. Lalu saya ingin formatnya adalah date. Jadi untuk data validation date ini digunakan apabila ingin membatasi pengisian data berdasarkan tanggal yang valid. Lalu datanya saya ingin less than, kurang dari. Karena ini tabel untuk bulan Oktober tahun 2021, jadi saya ingin isinya nanti tidak lebih atau di bawahnya tanggal 1 November 1/11/2021. Pencet, masukkan tanggal registrasi. Hanya bisa diisi dengan tanggal sebelum tanggal 1 November. Masukkan salah. Input yang Anda masukkan tidak sesuai. Lalu klik OK. Nah, jadi ini tanggalnya nanti hanya bisa diisi sebelum tanggal 1 November. Coba kita isi tanggal 25 Oktober. Bisa. Coba kita isi tanggal 1 November. Sudah tidak bisa diisi karena untuk perintahnya itu adalah sebelum di bawah tanggal 1 November, less than. Seperti itu. Itu untuk tanggal. Selanjutnya ke waktu registrasi di blok time. Jadi untuk time ini sama seperti data tanggal. Untuk data tanggal kan tadi untuk membatasi tanggal. Nah, untuk waktu ini nanti untuk membatasi waktunya. Di sini time, terus less than or equal to, kurang dari sama dengan adalah pukul 12.00. Input message. Masukkan tanggal registrasi. Input message-nya
hanya bisa diisi dengan waktu di bawah pukul 12.00. Titel baik, jadi sudah ada perintahnya. Nanti di sini yang akan muncul adalah jam, menit, dan juga detik. Coba kita isi jam 10:15. Masih bisa. Lalu coba 9:45, masih bisa. Nah, coba kita isi pukul 12:05. Sudah tidak bisa, karena untuk keterangannya itu kurang dari sama dengan jam 12. Apabila kita memasukkan apabila kita memasukkan pukul 12 itu masih bisa. Kita coba 12. Masih bisa. Karena untuk less than or equal to itu yang menjadi minimalnya masih bisa dimasukkan. Dan yang terakhir adalah dokter. Di sini adalah dokter yang menangani, dan untuk formatnya adalah format list. Kita cari list ini. Di sini sebenarnya bisa menggunakan dua opsi. Opsi yang pertama adalah menggunakan tabel yang tertera. Ini yang sudah saya siapkan di sini. Dan juga bisa memasukkan secara manual. Untuk cara yang pertama adalah saya ingin memasukkan dengan tabel yang sudah tertera. Jadi ini di blok. Ini di blok. Lalu input message-nya dimasukkan. Nama dokter yang menangani. Tidak bisa. Masukkan nama dokter. Lihat saja. Lalu hanya bisa diisi dengan nama dokter yang sudah tertera. Input masukkan salah. Input yang Anda masukkan tidak sesuai. Klik OK. Kita coba cara yang pertama. Nah, untuk cara yang pertama, karena kita sudah menggunakan tabel yang tertera, jadi di sini akan ada tanda panah ke bawah. Kita tinggal bisa klik. Dokternya mana saja, ada Dokter Manggala, Dokter Ratna, Dokter Setioningrum, dan Dokter Farima. Tinggal diklik-klik saja. Ini untuk cara yang pertama, opsi yang pertama. Nah, untuk opsi yang kedua itu diisi dengan cara manual. Itu bisa di blok. Lalu data validation. Kita ambil contoh, bisa ketik secara manual. Ini cara mengisinya adalah Dokter Manggala, titik koma, disesuaikan dengan laptopnya juga, ada yang koma, ada yang titik koma. Untuk laptop saya ini menggunakan titik koma. Lalu Dokter Ratna, titik koma, Dokter Setioningrum, titik koma, Dokter Farima. Lalu klik OK. Dan otomatis ini juga sudah langsung memunculkan listnya. Ini untuk cara yang manual, jadi bisa untuk dimasukkan secara manual dan listnya akan berbentuk sama seperti ini. Tinggal keperluannya
memasukkan datanya melalui tabel seperti ini atau memasukkan secara manual. Dan tabel data sudah saya lengkapi. Jadi seperti itu untuk penggunaan dari data validation, mulai dari text length, whole number, date, time, dan juga list, juga serta format untuk pembedanya seperti greater than or equal to, less than or equal to, dan untuk list yang sudah tertera 2 opsi tadi, bisa menggunakan tabel yang tertera atau juga memasukkan secara manual. Baik, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila terdapat kekeliruan saya dalam menyampaikan dan menjelaskan ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.